Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Nurul Kadri Fitren di podcast Syiar Alauddin TV, podcast Islami masa kini. Nah, teman-teman sobat Syiar, sekarang sudah bersama saya dengan Ketua Program Studi Manajemen Dakwah dari UIN Sunan Ampel, Bapak Dr. Arif Ainur Rafiq, iya, selaku ini tamu kita juga dari di UIN Alauddin Makassar. Dan tentunya ketua jurusan dari Manajemen Dakwah UIN Alauddin Makassar, Ibu Dr. Auda. Dr. Anda, maaf Bu, Dr. Anda, Ibu Auda Manan, ya. Nah, kita tanya-tanya kabar dulu, Pak. Iya, siap, Mbak Nurul. Kabarnya? Alhamdulillah, Mbak Nurul. Baik. Kita tetap semangat ya, walaupun tentu udaranya, cuacanya saat ini hujan ya. Hujan. Ibu Auda. Alhamdulillah baik, walaupun ya suasananya juga ya hujan, dingin. Ya, tapi kita tidak dingin. Iya. Tentunya juga semoga teman-teman juga di luar sana baik-baik juga seperti Alhamdulillah. Amin. Ya. Kan ini kita kedatangan tamu dari Ketua Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Ampel dan juga Program Studi Manajemen Dakwah UIN Alauddin. Kita mau tahu dulu nih Pak Bu, seperti apa sih manajemen dakwah itu di Sunan Ampel dan UIN Alauddin Makassar? Dari siapa dulu nih? Tamu dulu. Tamu dulu atau ladies first nih? Oke. Dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, kami program studinya memfokuskan kajian keilmuannya pada kelembagaan Islam. Kelembagaan Islam ya, misalnya Basnas ya. Dan juga kita fokusnya kepada Biro Travel Umroh dan Haji, juga entrepreneur ya. Entrepreneur itu kalau sekarang mungkin bisa dibahasakan kewirausahaan. Ya, itu Mbak Nurul. Jadi 3 hal ya, kelembagaan Islam, Biro Haji dan Umroh, dan juga entrepreneur ini sangat diminati sama mahasiswa. Ya. Kalau dari Ibu Auda? Ya, kalau dari Manajemen Dakwah UIN Alauddin Makassar, ya hampir sama dengan MD Sunan Ampel Surabaya. Peminatan atau peminatan mahasiswa di MD UIN Alauddin Makassar itu hampir sama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya, tapi yang Biro Haji dan Umrah itu kan sudah ada program studi manajemen haji dan umrah. Dulu memang ada mahasiswa yang peminatannya ke situ, tapi setelah pisah ya, setelah ada jurusan baru di manajemen haji dan umrah, mahasiswa MD itu kayaknya peminatannya itu lebih cenderung ke lembaga dakwah dan entrepreneur atau kewirausahaan, karena banyak saya lihat mahasiswa MD itu sudah ada usahanya sebelum mereka sarjana, mereka sudah berusaha, berwirausaha. Iya. Ya. Jadi sebelum mereka sarjana ya, sebelum mereka selesai itu sudah banyak yang punya usaha kecil-kecilan. Jadi setelah mereka sarjana ya dikembangkan lagi. Kalau dari Bapak ada juga yang seperti itu? Betul sekali. Jadi sama dengan mahasiswa dari Manajemen Dakwah di UIN Alauddin Makassar ya, apa yang disampaikan tadi sama Bu Auda, jadi tidak jauh beda. Mahasiswa di program studi Manajemen Dakwah ataupun di jurusan Manajemen Dakwah itu, mereka memang dari mata kuliah yang mereka terima ini diantaranya ya, itu kan ada strategi penjualan online. Jadi mereka saat ini sangat-sangat menggemari, kemudian bisa dibilang bisa mendapatkan penghasilan dari jualan online ya. Jadi dari berbagai macam platform ya, e-commerce, kemudian marketplace ya, misalnya jualan di Facebook ya, Instagram, itu saat ini wah mereka sudah bisa melakukannya. Betul, Pak. Sehingga di saat dia kuliah, dia bisa mendapatkan penghasilan, terlebih lagi nanti begitu keluar, mereka sudah bisa mandiri, ya.
Jadi untuk teman-teman Sobat Syiar yang suka jualan-jualan online, bisa lah gabung-gabung di jurusan manajemen Betul dakwah sekali. tentunya. Ya, terus Pak, pastinya di setiap program studi pasti ada kegiatan yang menarik menurut mahasiswa. Ya, mungkin bisa dipaparkan lah apa Oke. kegiatan. Di program studi itu pastinya ada namanya HMP ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi ya, HMP. Kalau di sini apa Bu? HMJ, HMJ ya. Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ya. Jadi HMP ini pertama di awal-awal semester gasal biasanya ya, menerima mahasiswa baru, mereka ada namanya mamat ya, lucu ya, mamat. Ya. Mamat ya. Tapi ini bukan orang ya Pak ya. Oke, jadi kalau kepanjangannya itu Mamat. adalah Malam Keakraban Manajemen Dakwah. Malam Ini Keakraban paling disuka ya, karena selain mereka saling ta'aruf ya, saling mengenal, dalam mamat ini kakak-kakak kelasnya akan menyampaikan tentang bagaimana sih cara menyiasati perkuliahan ya, bisa sukses melaksanakan perkuliahan, mengerjakan tugas misalnya ya. Kemudian ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ditawarkan ya sama kakak-kakak kelasnya ya. Misalnya diantaranya adalah itu tadi, bagaimana mereka melakukan strategi penjualan online ya, dengan melakukan branding ya. Itu banyak sekali yang diajarkan sama kakak-kakak kelasnya ya. Itu sudah diminati. Ya, diminati. Kalau dari Ibu Auda? Kalau dari HMJ di UIN Alauddin Makassar itu pada saat setelah PBAK itu biasanya senior-seniornya itu mengumpulkan juniornya untuk bina akrab, istilahnya mereka bina akrab. Disitulah mereka menyampaikan apa-apa saja kegiatan yang ada di HMJ. Di situlah mereka menyampaikan. Jadi istilahnya mereka bina akrab. Bina akrab. Tapi biasanya maba-maba nih Bu, Pak, deg-degan di yang itu kadang biasanya nanti diapain sama senior. Tidak. Diberikan pemahaman bahwa ada beberapa kegiatan di jurusan dan himpunan itu mereka diperkenalkan di awal ya, istilahnya mereka bina akrab ya, antara senior dengan junior ya, mereka saling kenal di situ. Ya. Terus Bapak Arif dan Ibu Auda, ini kan di program studi biasanya ada konsentrasi tersendiri dari jurusan itu. Biasanya apa yang paling menarik dari konsentrasi yang akan dilalui oleh mahasiswa? Oke, ada 3 tadi ya yang sudah saya sebutkan, 3 konsentrasi. Yang pertama konsentrasi kelembagaan Islam ya, yang kedua adalah umroh haji ya, biro perjalanan umroh dan haji, yang ketiga adalah entrepreneur ya. Yang paling menarik itu adalah semuanya 3-tiganya ya, pasti ada peminatnya ya. Tapi yang paling menarik yang pertama adalah biro perjalanan umroh dan haji. Mengapa demikian? Karena mereka itu berkeinginan nantinya itu bisa memiliki ya biro umroh dan haji sendiri ya. Entah itu mereka mendirikan travel ya, kemudian perjalanan wisata religi ya. Karena kan saat ini paling senang ya orang itu melakukan perjalanan religi ya, misalnya ke Wali 5, Wali 9 ya, kemudian Wali Songo ya, Wali Songo itu kalau Jawa kan Wali Songo ya, bahasa Indonesianya Wali 9. Kemudian umroh sekarang tinggi sekali animonya masyarakat karena haji lama toh nunggunya, jadi banyak yang umroh, sehingga ini menurut mereka prospek yang sangat bagus. Untuk usaha gitu. Makanya banyak yang konsentrasi tadi itu di biro perjalanan haji dan umroh itu paling banyak. Yang kedua adalah mereka di entrepreneur, kewirausahaan itu. Kirain tadi banyak yang berminat di perjalanan haji dan umroh karena bisa bersama-sama jalan pergi haji, Pak. Tentunya harapannya sepanjang itu. Oh iya. Kamu kalau dari Ibu Auda sendiri? Kalau di MD di sini ya,
belum ada sebenarnya konsentrasi, tapi rata-rata ketika mahasiswa itu kayaknya ke lembaga dakwah, kan di sini ada beberapa tempat mereka itu kalau praktikum kan ada praktikum profesi. Jadi di praktikum profesi itu kita bisa melihat oh ini peminatannya mahasiswa ke situ, dan rata-rata peminatan itu ke lembaga-lembaga dakwah. Karena di sini kebetulan ada alumni dari manajemen dakwah yang jadi ketua yatim mandiri, itu alumni manajemen dakwah, dan rata-rata juniornya itu mahasiswa MD itu bisa bergabung di situ. Jadi mereka ketua yatim mandiri ini menampung adik-adiknya, kemudian dia mengarahkan ke beberapa daerah. Ada cabangnya di daerah, mereka tempatkan di situ. Jadi hampir sama ya Bu ini, kan satu naungan, satu kesatuan, tidak terpisahkan. Tidak. Apalagi sama-sama UIN juga. UIN. Terus dan kami di manajemen dakwah itu kan ada naungan asosiasinya kita yang menaungi kita, itu PAMDI. Kebetulan Bapak ini ahli manajemen dakwah Indonesia. Oh, kita PAMDI. punya. Ini kebetulan Bapak ini pengurus PAMDI. Kalau saya anggota biasa. Oh. Tidak apa-apa Bu, yang penting ini sama ya. Iya, PAMDI. Kita sama-sama ada di dalam asosiasi. Profilnya juga sama. Seluruh Indonesia itu MD itu satu. Kita kompak ya. Seragam. Iya, seragam. Iya. Kemudian Bu, bagaimana ini dari MD UINSA sendiri dan MD UI 6 sendiri untuk pengembangan sumber daya manusia di program studi manajemen dakwah? Oke, jadi pengembangan sumber daya mahasiswa dulu ya, yang tentunya pertama kita ada kegiatan-kegiatan dalam 1 tahun ya, itu ada namanya pengembangan kompetensi mahasiswa. Jadi kita menyelenggarakan semacam seminar ya. Kalau sekarang kan webinar ya, daring selama pandemi itu. Jadi pengembangan kompetensi kita berkenaan dengan mata kuliah apa, kemudian kita webinarkan gitu ya. Kita ngundang expert ya, narasumber yang ahli di bidangnya. Juga terkadang dari luar negeri kita ya kerjasama untuk pengembangan kompetensi mahasiswa. Kemudian mahasiswa dari pengembangan kompetensi ini diharapkan bisa menyerap materi dari praktisi ya, dari praktisi pelaku ya, dalam hal ini misalnya seperti strategi penjualan online ya, seperti kemarin itu kita mengundang dari ownernya Lazada misalnya ya, kemudian pemilik sepatu kemarin itu Salvo dari Malang ya. Tuh, kemudian juga tidak ketinggalan dari sisi akademisinya ya, baik itu dosen dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau yang luar negerinya kita dari negara tetangga ya, Malaysia kebetulan ya, dari USIM, Universitas Sains Islam Malaysia, yang mau kerjasama dengan kita. Jadi pengalaman-pengalaman dari semua narasumber ini penting sekali untuk mahasiswa itu. Kalau dari Ibu Audah? Kalau dari MD UI 6 itu, kalau untuk pengembangan SDM-nya mahasiswa itu kita adakan pelatihan kewirausahaan. Itu di mana kan banyak mahasiswa yang berminat jadi berwirausaha, jadi kita adakan pelatihan atau workshop kewirausahaan. Dari hasil dari workshop itu mereka diwajibkan untuk membuat usaha ya. Dan biasanya yang memberikan materi itu dari Yayasan Kalla Group. Itu sudah langganan mulai dari kajur sebelumnya, jadi saya harus melanjutkan itu. Kemudian supaya SDM-nya mereka terutama dalam penulisan karya tulis ilmiah itu diberikan ya juga PKTI, pelatihan karya tulis ilmiah, supaya mereka bisa menulis karya tulis. Kan banyak mahasiswa yang bisa menulis menulis lepas, tapi pada saat diberikan tugas untuk karya tulis itu amburadul. Jadi makanya mereka diberikan pelatihan karya tulis ilmiah. Kemudian untuk dosen ya, ada beberapa dosen ya
di prodi manajemen dakwah itu masih ada 3 yang belum doktor, terutama kajurnya belum doktor. Tapi insya Allah ke depan akan hilang itu A-nya di situ ya. Amin. Dan ada beberapa dosen yang terutama dosen senior itu Prof. Mahmud itu aktif menulis, aktif ikut webinar itu. Ya, saya akui dia itu adalah salah satu dosen andalan MD dan salah satunya dosen profesor di MD. Jadi itulah jualan kita dan itulah yang mendukung sehingga MD bisa mempertahankan akreditasi A. Mudah-mudahan kedepannya bisa unggul. Ya, amin. Nah, kemudian Bapak Arief dan Ibu Auda, tadi sudah disinggung sedikit mengenai kalau misalnya mereka sudah sarjana, mungkin ada usaha yang akan dilanjutkan, tapi pasti ada keinginan-keinginan atau harapan-harapan kepada lulusan program studi manajemen dakwah. Dari saya dulu ya. Iya. Kalau dari saya, inginnya nanti mahasiswa itu setelah lulus dari program studi manajemen dakwah, mereka tidak bingung untuk karir orientednya ya. Yang pertama, tidak melulu saat ini kan banyak sekali kepingin menjadi pegawai negeri ya, karena fixed salary ya. Di era saat ini sudah tidak lagi sebetulnya untuk kita berpikir bahwa pekerjaan itu harus menjadi pegawai negeri ya, pegawai negeri sipil. Nah, sekarang kita itu berharapnya adalah bagaimana justru mahasiswa begitu keluar dari program studi manajemen dakwah bisa menghasilkan usaha sendiri ya. Syukur-syukur nanti akhirnya dia akan menjadi penampung ya, tenaga kerja ya, menjadi juga justru solusi dari pengangguran ya. Misalnya itu tadi dari entrepreneur. Jadi mereka bisa menciptakan lapangan kerja ya, membuka atau menciptakan event organizer ya, wedding organizer, itu banyak sekali dari alumninya yang sudah memiliki wedding organizer ya, sudah punya. Kemudian ada juga sih yang masuk di bank ya, pegawai bank ya. Kemudian tadi di Basnas ya, kelembagaan Islam itu ada di sana. Kalau dari Ibu Auda? Kalau dari MD di sini ya hampir sama dengan MD Sunan Ampel itu hampir sama ya, karena mata kuliahnya itu hampir sama. Jadi pasti luarannya sama. Cuma kalau dia di sana di Surabaya ada konsentrasi manajemen haji dan umrah, kalau di sini ya sudah tidak ada. Tapi mahasiswa atau luaran dari MD di sini ada yang kerja di bank, ada beberapa yang kerja di bank, malahan ada yang saya juga heran kenapa bisa diterima di Pemprov sebagai Satpol PP. Kemudian ada juga yang malahan ada yang di DPRD, karena ada beberapa seniornya itu ya ada yang jadi anggota DPRD. Iya, anggota DPRD juga bisa tembus di situ bisa juga tembus. Ya. Pegawai bank banyak. Terus ini mungkin kita sampai di sini perbincangan kita Bapak Arief dan Ibu Auda, dan mungkin Bapak Arief bisa memberikan pesan dan kesan untuk kepada Sobat Syiar. Ya, terima kasih Sobat Syiar. Di kesempatan ini kami berkesempatan untuk bisa bersama-sama ya mengisi konten di acara podcast Syiar Alauddin TV. Podcast Syiar Alauddin TV. Jadi senang sekali di mana kita sama-sama sharing ya, sharing pengalaman ya, bahkan sharing knowledge ya pada kesempatan ini. Yang perlu saya sampaikan bahwa saat ini mahasiswa itu harus benar-benar bisa memanfaatkan dominan digital ya, digital ya. Ini penting sekali karena era sekarang era dominan digital. Ini penting sekali saya kira, sehingga khususnya bagi mahasiswa manajemen dakwah dimanapun Anda berada, diharapkan kemampuan ya untuk digital ya, menguasai sosial media, terutama yang platform-platform yang sangat disukai
Ya saat ini Instagram, YouTube, bahkan itu TikTok ya, itu bisa menjadi strategi penjualan online. Itu harus dikuasai. Terima kasih. Ya. Kalau dari Ibu Auda? Kalau dari saya ya hampir sama dengan Pak Arif. Terima kasih atas kunjungannya ke MD UIN Alauddin Makassar. Mudah-mudahan kedatangan Bapak dan teman-teman di sini bisa kami balas kunjungan balik. Amin. Amin. Kita tunggu di Surabaya. Ya, untuk sobat-sobat syiar, ini kita kan ada di era digital tadi. Digital, Seperti dikatakan Pak Arif, jangan cuma olahraga jempol. Betul. Mijat. Iya, betul. Kemudian ya teman-teman, mungkin itu percakapan singkat kita bersama orang-orang hebat tentunya. Terima kasih Pak Arif dan Ibu Auda karena sudah mau berbincang sedikit di channel kita Syiar Alauddin TV. Tentunya podcast Syiar Alauddin TV, podcast Islami masa kini. Ya, mungkin itu saja. Teman-teman juga jangan lupa untuk follow IG dari Syiar Alauddin TV _ Mungkin Bapak Arif juga ada IG. IG-nya manajemen dakwah UINSA. Manajemen dakwah UINSA. Kalau saya kayaknya nama saya. Bisa disebut sekalian promo. Tapi saya tidak pernah buka. Oh, tidak. Mungkin Ibu. Tapi ada IG saya, tapi saya tidak pernah buka. Hanya WA yang saya buka dengan kadang YouTube dengan FB, yang lainnya itu saya. Mungkin butuh asisten Bu untuk manajemen. Ini ya Bu, kayak membuang-buang waktu ya. Iya. Ya, mungkin teman-teman itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.